Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tugas besar 2 sistem administrasi jaringan. Pada kesempatan kali ini saya dengan kelompok saya yaitu Chris Yulianto, Ahmad Dandi Fernanda, dan Rohim Juliansyah ingin menjelaskan tentang chapter 17. Pada chapter 17 ini membahas tentang yang pertama adalah managing file from the command line, yang kedua adalah managing user and group, permission and process, yang ketiga adalah configuring and managing a server, yang keempat adalah managing network, yang kelima adalah mounting file system and finding file. Lab managing file from the command line. Pada lab ini kita akan mengelola file mengarahkan serangkaian baris tertentu dari file text ke file lain mengedit file text. Yang kita dapat dari lab ini adalah yang pertama, dapat mengelola file dari baris perintah. Yang kedua, tampilkan sejumlah baris tertentu dari file text dan alihkan output ke file lain. Yang ketiga adalah dapat mengedit text file. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat direktori baru, home student grading. Yang kedua adalah buat 3 file kosong, home student grading directory dengan nama grade 1, grade 2, dan grade 3. Yang ketiga, ambil 5 baris pertama dari home student bin manage file di home student grading manage file txt. Yang keempat, tambahkan 3 baris terakhir dari home student bin manage file ke file home student grading manage file txt. Kita tidak boleh menimpa teks apapun yang sudah ada di dalam file home student grading manage file txt. Kelima, copy home student grading manage file txt ke home student grading manage file copy txt. Edit file home student grading manage file copy txt sehingga harus ada 2 baris yang berurutan pada teks JJ. Kemudian, edit file home student grading manage file txt, copy txt sehingga baris teks uji HH tidak boleh ada di file. Terus, edit file home student grading manage file text, copy txt sehingga baris baru harus ada di antara garis pembaca teks BB dan garis bacaan teks CC. Yang kesembilan, buat hard link dengan nama home student hard link ke file home student grading grade 1. Anda harus membuat ini setelah membuat file kosong home student grading grade 1 seperti yang ditunjukkan di atas. Kemudian buat soft link dengan nama home student soft link ke file home student grading grade 2. Terus simpan output dari perintah yang mencantumkan isi boot directory boot ke file home student grading long listing txt. Output harus long listing yang mencakup izin file, pemilik grup, ukuran, dan tanggal modifikasi setiap file. Kemudian kita masuk pada lab managing user and group, permission and process. Pada lab ini kita akan mengelola akun pengguna dan grup, mengatur izin pada file dan directory, dan mengelola proses. Yang kita dapat dari lab ini adalah pertama, mengelola pengguna dan grup, kedua, mengatur izin pada file dan directory, ketiga, menghapus proses yang menghabiskan terlalu banyak CPU. Langkah-langkah pertama, hentikan proses yang saat ini menggunakan waktu CPU paling banyak. Kedua, buat grup bernama database yang memiliki git 50.000. Yang ketiga, buat pengguna baru bernama dbuser yang menggunakan database group sebagai salah satu grup sekundernya. Kata sandi awal dbuser harus diatur ke Red Hat. Konfigurasikan pengguna dbuser 1 untuk memaksa perubahan kata sandi pada login pertamanya. Pengguna dbuser 1 harus dapat mengubah kata sandinya setelah 10 hari sejak perubahan kata sandi. Kata sandi dbuser 1 akan kadaluarsa dalam 30 hari sejak hari terakhir perubahan kata sandi. Konfigurasikan pengguna dbuser 1 untuk menggunakan sudo untuk menjalankan perintah apapun sebagai pengguna super. Kemudian konfigurasikan dbuser 1 pengguna untuk memiliki unmax default 007. Izin pada home student grading review 2 harus memungkinkan anggota grup database dan siswa pengguna untuk mengakses direktori dan membuat konten di dalamnya. Semua pengguna lain harus memiliki izin baca dan jalankan di direktori. Selain itu, pastikan bahwa pengguna hanya diizinkan untuk menghapus file yang mereka miliki dari home student grading review 2 dan bukan file milik orang lain. Kemudian kita masuk ke lab configuring and managing a server. Pada lab ini kita akan mengkonfigurasi, mengamankan, dan menggunakan layanan SSH untuk mengakses mesin jarak jauh. Mengkonfigurasi layanan resys-log, mengarsipkan file lokal, mentransferkan file lokal ke mesin jarak jauh, dan mengelola paket menggunakan YOM.
Yang kita dapat dari lab ini adalah pertama membuat pasangan key SSH baru, menonaktifkan login SSH sebagai pengguna root, menonaktifkan login SSH menggunakan kata sandi, perbarui zona waktu server, install paket dan modul paket menggunakan YAM, arsipkan file lokal untuk cadangan, transfer file lokal ke mesin jarak jauh. Langkah-langkah yang pertama adalah generate SSH key untuk siswa pengguna di server B. Jangan lindungi kunci pribadi dengan frasa sandi. Kedua, di server A, konfigurasikan siswa pengguna untuk menerima login yang diautentikasi oleh pasang kunci SSH yang Anda buat untuk siswa pengguna di server B. Siswa pengguna di server B harus dapat masuk ke server A menggunakan SSH tanpa memasukkan kata sandi. Yang tiga, di server B, konfigurasikan layanan SSHD untuk mencegah pengguna masuk sebagai root melalui SSH. Yang keempat, di server B, konfigurasikan layanan SSHD untuk mencegah pengguna menggunakan kata sandi mereka untuk masuk. Pengguna masih harus dapat mengautentikasi login menggunakan pasangan kunci SSH. Buat arsip tar bernama temlogtar berisi file log di server B. Transfer arsip tar dari jarak jauh ke direktori tem di server A. Mengautentikasi sebagai siswa menggunakan kunci pribadi pengguna siswa dari pasangan kunci SSH. Yang keenam, install paket ZSH tersedia di repository baseos di server B. Kemudian aktifkan aliran modul default untuk modul Python 36 dan install semua paket yang disediakan dari aliran itu di server B. Atur zona waktu server B ke Asia atau Kolkata. Kemudian kita masuk ke lab managing network. Di lab ini akan membahas jaringan. Yang kita dapat dari lab ini adalah mengkonfigurasi pengaturan jaringan. Yang kedua, uji konektivitas jaringan. Ketiga, mengatur nama host statis untuk sistem. Keempat, menggunakan nama host kanonis yang dapat diselesaikan secara lokal untuk terhubung sistem. Langkah-langkah. Pertama, tentukan nama antarmuka Ethernet dan puntos di Deactive Connection profil di server B. Kedua, di server B buat profil koneksi baru yang disebut statis untuk antarmuka internet yang tersedia yang secara statis mengatur pengaturan jaringan dan tidak menggunakan DHCP. Gunakan pengaturan dalam tabel berikut. Yang ketiga, pastikan bahwa nama host server B diatur secara statis ke server. Keempat, di server B, atur klien IPv4 sebagai nama host kanonis untuk alamat IPv4 172.250.250.10 dari server A labexample.com host. Yang kelima, konfigurasi alamat IPv4 tambahan 172.250.250.211 dengan netmask 255.255.0 pada antarmuka server B yang sama yang memiliki pengaturan jenis statis yang ada. Jangan hapus alamat IPv4 yang ada. Pastikan server B merespon semua alamat saat koneksi yang Anda konfigurasikan secara statis pada puntos de interface aktif. Di server B, pulihkan pengaturan jaringan asli dengan mengaktifkan koneksi jaringan asli dan menonaktifkan koneksi jaringan statis yang Anda buat secara manual. Terus kita masuk ke lab mounting file system and finding file. Pada lab ini akan membahas tentang memasang file berdasarkan dan menentukan file berdasarkan kriteria yang berbeda. Yang kita dapatkan dari lab ini adalah memasang file yang ada, menemukan file berdasarkan nama file, izin, dan ukuran. Langkah-langkah. Yang pertama, di server B, perangkat blok yang berisi sistem file XFS ada tetapi belum dipasang. Tentukan perangkat blok dan pasang direktori review 5dix buat direktori review 5dix jika perlu. Yang kedua, di server B, temukan file bernama review5pad buat file bernama review 5dix review 5txt yang berisi the single line yang terdiri dari jalur absolute ke file review 5. Ketiga, di server B, temukan semua file yang memiliki kontraktor 1 dan kontraktor sebagai pengguna dan grup pemilik. Masing-masing file juga harus memiliki izin Octal 640 simpan daftar file-file ini di review 5dix review 5 permission.txt. Yang keempat, di server B, temukan semua file D 100 byte ukuran saya. Simpan jalur absolut file-file ini di review 5dix review 5 size.txt. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.